Ya, selamat pagi Bapak Dr. Sparta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami pagi hari ini akan presentasi dari kelompok 5 terkait dengan risiko suku bunga. Kami ada 8 peserta dari kelompok 5 ini. Yang pertama ada Ibu Agustina Pasaribu. Yang kedua ada Ibu Julia Siti Utami. Yang ketiga ada Ibu Lamhot Romaida Samosir. Yang keempat ada Bapak Prisko Palmos Konterius. Yang kelima ada Ibu Ratri Prastikasari. Yang keenam saya sendiri dengan Suhardi. Yang ketujuh ada Bapak Putut Nuke Irawan. Dan kedelapan ada Ibu Apriali Angelika. Untuk yang pendahuluan akan dibantu oleh Ibu Ratri. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Dr. Suparta. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pendahuluan tentang resiko suku bunga. Lembaga keuangan atau bank seringkali tidak mencocokkan jatuh tempo antara aset dan kewajiban. Hal ini akan membuat bank menghadapi resiko suku bunga. Sebagai contoh, pada tahun 1980-an, sejumlah besar lembaga keuangan simpan pinjam mengalami kebangkrutan ketika suku bunga meningkat pesat. Nah, semua lembaga keuangan tersebut cenderung tidak mencocokkan jatuh tempo neraca mereka sampai tingkat tertentu. Sehingga mengukur exposure risiko suku bunga dengan hanya melihat ukuran ketidaksesuaian jatuh tempo bisa sangat menyesatkan. Itulah pentingnya mengapa manajemen risiko suku bunga harus diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan atau bank. Karena bank cenderung memiliki ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan kewajibannya, kemudian sehingga diperlukan metode yang lebih komprehensif. Bank Sentral Amerika yang biasa kita sebut dengan The Fed merupakan penentu utama risiko suku bunga. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed itu akan menentukan suku bunga secara global. Sebagai contoh, pada tahun 2008 sampai dengan 2015, The Fed dalam upayanya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah, menurunkan target suku bunga dana federal ke kisaran antara 0 hingga 1,4%. Kemudian juga menurunkan suku bunga diskonto ke angka 0,5% sampai dengan 0,75% hingga tahun 2015. Kebijakan ini eh, Kebijakan penurunan suku bunga ini mereka umumkan juga bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga ini pada level rendah selama beberapa tahun hingga saat ekonomi pulih dari krisis keuangan. Dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil, risiko bunga selama periode ini relatif rendah. Namun, saat ekonomi pulih dan inflasi meningkat, risiko suku bunga akan menjadi risiko signifikan yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Terdapat dua metode yang biasanya digunakan untuk mengukur risiko suku bunga. Yang pertama adalah the repricing model. Yang kedua adalah penggunaan metode yang lebih komprehensif yang didasarkan pada nilai pasar dan modal durasi. Repricing model merupakan metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga. Metode repricing model ini fokus pada dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih atau net interest income atau NII pada suatu bank. Net interest income atau NII ini adalah selisih antara pendapatan bunga dengan beban bunga suatu bank. Metode ini sangat sederhana sehingga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah tidak memperhitungkan nilai pasar aset dan kewajiban, tidak memperhitungkan perubahan struktur suku bunga, serta tidak memadai untuk lembaga keuangan yang besar. Sehingga diperlukan metode yang lebih komprehensif. Pada tahun awal 2000-an, Bank for International Settlement atau Organisasi Bank Sentral Dunia mengeluarkan dokumen konsultatif yang menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator dalam mengevaluasi paparan risiko suku bunga pada bank. Pendekatan yang disarankan didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan modal durasi. Ketika regulator mulai mengadopsi model ini, bank-bank besar yang memegang sebagian besar aset total dalam industri perbankan telah mengadopsinya sebagai ukuran utama dari risiko suku bunga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Putut Nuke Irawan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratri. Selanjutnya,
kita akan masuk ke tingkat dan pergerakan suku bunga. Suku bunga adalah topik yang sering banget kita dengar. Suku bunga ini bukan cuma urusan bank dan ekonomi tingkat tinggi. Faktanya, suku bunga ngaruh ke hampir semua keputusan keuangan kita. Mulai dari cicilan motor, tabungan di bank, beli rumah, pinjaman modal usaha, sampai harga cabai pun ujung-ujungnya bisa dipengaruhi oleh suku bunga. Apa sih suku bunga itu dan siapa yang ngatur? Gampangnya, suku bunga itu harga dari uang. Kalau kita minjam uang dari bank, maka kita harus bayar harga dalam bentuk bunga. Dan kalau kita nabung di bank, kita juga dapat bayaran dari bunga itu. Tapi suku bunga ini nggak muncul sendiri. Dia diatur dan dipengaruhi oleh bank sentral. Kalau di Amerika, namanya the Federal Reserve atau the Fed. Kalau di Indonesia, kita punya Bank Indonesia. The Fed ini punya peran penting karena mereka bisa mainin suku bunga. Caranya bagaimana? Dengan jual beli surat utang negara, ketika mereka jual, uang masyarakat ditarik dari pasar, kemudian uang jadi langka dan suku bunga naik. Kalau mereka beli, uang masuk ke pasar, uang jadi banyak, kemudian suku bunga turun. Nah, kebijakan moneter ekspansi dan kontraktif. Suku bunga itu bisa naik turun tergantung tujuan ekonomi. The Fed atau Bank Indonesia akan naikkan suku bunga kalau mereka mau nahan laju inflasi atau memperlambat ekonomi yang terlalu panas. Misalnya, harga-harga barang naik terus, ekonomi terlalu cepat tumbuh, mereka butuh rem, maka suku bunga dinaikin supaya orang mikir dua kali buat pinjam atau belanja besar. Sebaliknya, kalau ekonomi lesu, banyak orang nganggur, bisnis lesu, belanja sepi, maka Bank Sentral atau The Fed dan Bank Indonesia itu akan turunin suku bunga. Supaya apa? Supaya masyarakat dan pengusaha mau minjam duit, belanja lagi, dan ekonomi bisa bergerak. Kemudian kita lanjut ke dampak kebijakan moneter. Gimana dampaknya ke kita dan ke perusahaan? Contoh nyatanya nih, kalau kita mengambil KPR rumah saat suku bunga rendah, cicilannya ringan, tapi kalau suku bunga naik, cicilan juga ikut naik. Atau misalnya kita punya tabungan di bank. Saat suku bunga tinggi, bunga tabungan kita juga tinggi. Tapi kalau suku bunga rendah, rasanya malas banget nabung karena bunganya terlalu kecil. Dari sisi perusahaan, kalau suku bunga tinggi, biaya pinjaman akan naik. Otomatis mereka nahan ekspansi perusahaan. Misalnya, nggak jadi buka cabang baru atau rekrut karyawan. Nah, pengaruh globalisasi pasar keuangan. Dunia saling terkait, dampak global suku bunga. Sekarang, karena semua pasar sudah terkoneksi global, keputusan The Fed bisa buat geger satu dunia. Misalnya, The Fed naikin suku bunga. Kemudian investor asing yang tadinya naruh uang di negara berkembang seperti di Indonesia bisa angkat kaki atau cabut dan pindah ke Amerika Serikat karena bunganya lebih tinggi dan lebih aman. Nah, ini apa akibatnya buat Indonesia? Itu akan buat nilai tukar rupiah kita melemah, pasar saham kita anjlok, dan BI harus berpikir keras supaya ekonomi kita tetap stabil. Makanya setiap kali The Fed batuk, dunia bisa flu. Kemudian kita masuk ke tantangan manajemen risiko suku bunga. Risiko buat lembaga keuangannya, ini kita nggak bisa santai mikirinnya. Sekarang kita ngomongin bank atau lembaga keuangan. Mereka harus jeli dan hati-hati banget dengan pergerakan suku bunga ini. Kenapa? Karena mereka itu hidup dari selisih bunga. Contohnya nih, bank kasih bunga 4% ke nasabah yang nabung. Dan mereka kasih kredit ke pengusaha dengan bunga 8%. Nah, di situ kan ada selisihnya 4%. Itulah keuntungan mereka. Istilahnya net interest margin. Tapi kalau suku bunga tiba-tiba naik, mereka nggak siap. Bisa-bisa mereka harus bayar bunga lebih besar ke nasabah, tapi tetap dapat penghasilan kecil dari kredit yang udah terlanjur di set bunganya di awal. Ini yang disebut mismatch antara bunga yang masuk dan bunga yang keluar. Nah, ini kita masuk ke model pengukuran resiko suku bunga. Ini adalah cara gimana bank mengelola resiko suku bunga. Untungnya bank nggak hanya tinggal diam atas kendala yang tadi. Mereka pakai alat analisis risiko seperti pertama repricing model. Model ini lihat kapan aset dan liabilitas akan disesuaikan dengan bunganya. Misalnya, deposito 3 bulan versus kredit rumah 5 tahun. Ini rawan banget kalau bunganya berubah. Kemudian
Model kedua, the maturity model atau maturity model. Nah, ini melihat jatuh tempo, semua kewajiban dan aset. Kalau terlalu beda, waktunya bisa bahaya. Selanjutnya, model pengukuran the duration model. Ini model yang lebih matematis, mengukur seberapa sensitif nilai aset liabilitas terhadap perubahan suku bunga. Biasanya dipakai untuk surat utang jangka panjang. Nah, dengan model-model ini, diharapkan bank bisa mutusin apakah perlu hedging, misalnya pakai rate swap, atau perlu ubah komposisi kredit atau tabungan, nah, atau perlu atur ulang strategi investasi. Jadi poinnya suku bunga bukan cuman soal berapa persen bunga KPR kita, ini soal bagaimana seluruh sistem keuangan beroperasi. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Agustina. Ya, terima kasih Pak Putut. Selamat pagi Bapak Dr. Sparta dan Bapak Ibu semua. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai the repricing model. The repricing model adalah teknik pengukuran risiko suku bunga berdasarkan pada perbedaan waktu antara repricing aset dan kewajiban. Istilah repricing berarti waktu ketika tingkat suku bunga pada instrumen keuangan dapat diubah baik karena jatuh tempo maupun karena fitur riset. Dari pricing model juga merupakan salah satu alat yang paling dasar dan paling awal digunakan dalam mengelola risiko suku bunga, khususnya untuk memperkirakan interest rate risk terhadap net interest income atau NI. Tujuan utama dari repricing model ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga dalam horizon waktu tertentu. Yang berikutnya adalah memproyeksikan dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih atau net interest income. Prinsip utama dari repricing model ini adalah aset dan kewajiban dikelompokkan dalam bucket waktu, misalkan 0 sampai 30 hari, 31 sampai 90 hari, atau 91 sampai 180 hari, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah sensitivitas diukur berdasarkan waktu jatuh tempo atau repricing, bukan nilai pasar. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam penerapan repricing model. Yang pertama adalah identifikasi aset dan liabilitas sensitif suku bunga, termasuk kredit berbunga variabel, surat berharga, deposito berjangka, pinjaman berbunga tetap yang mendekati jatuh tempo. Yang berikutnya adalah pengelompokan dalam time bucket. Bisa berupa 0 sampai 30 hari, 31 sampai 90 hari, lalu 91 sampai 180 hari, dan seterusnya. Untuk perhitungan gap-nya sendiri, untuk setiap bucket itu dihitung dengan gap sama dengan rate sensitive aset atau RSA dikurang rate sensitive liabilities. Yang berikutnya adalah interpretasi gap. Gap positif sama dengan aset lebih banyak di reprice atau kenaikan suku bunganya. Lalu meningkatkan net interest income. Gap negatif adalah liabilitas lebih banyak di reprice atau kenaikan suku bunga menurunkan nilai interest income. Yang berikutnya adalah estimasi dampak perubahan suku bunga. Delta NII sama dengan gap kali delta R. Misalnya perhitungannya celah atau gap sama dengan 100 miliar atau positif, delta R-nya sama dengan 0,01 atau suku bunga naik 1%, maka delta NII-nya sama dengan 100 miliar dikali 0,01 dihasilkan nilainya sebesar 1 miliar. Artinya jika suku bunga naik 1%, maka nilai NII akan bertambah 1 miliar. Sebaliknya, jika gap negatif dan suku bunga naik, maka delta NII akan negatif, di mana pendapatan bunga menjadi menurun.
Kelebihan dari pricing model ini adalah yang pertama itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Konsep dasarnya hanya memerlukan identifikasi aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga, lalu memperhitungkan selisihnya atau gap-nya. Sederhana, tidak perlu perhitungan kompleks atau asumsi statistik yang berat. Cepat karena cocok untuk digunakan dalam analisis awal atau pemantauan rutin risiko suku bunga. Yang berikutnya adalah menyediakan indikasi awal risiko suku bunga. Dengan cepat, manajer risiko bisa tahu apakah posisi bank lebih rentan terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga. Gap positif sama dengan net interest income akan naik jika suku bunga naik. Gap negatifnya, net interest income akan turun jika suku bunga naik. Ini membantu dalam strategi lindungi nilai atau hedging atau rebalancing portfolio. Yang berikutnya adalah bermanfaat untuk bank tradisional dengan struktur sederhana. Yang pertama, untuk bank konvensional atau institusi keuangan kecil yang produknya sederhana, misalkan deposito, pinjaman tetap, model ini cukup efektif. Tidak semua bank langsung butuh model super kompleks. Repricing model memberi dasar yang kuat untuk risk monitoring sederhana. Lalu yang berikutnya adalah memberikan gambaran aset dan liabilitas. Dengan mengelompokkan aset dan liabilitas berdasarkan waktu repricing, model ini menunjukkan potensi mismatch atau ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas. Ini penting untuk mengelola likuiditas dan risiko pendanaan selain risiko suku bunga. Lalu yang berikutnya adalah basis awal untuk model yang lebih lanjut. Repricing model biasanya menjadi titik awal sebelum organisasi beralih ke model yang lebih kompleks seperti duration analysis atau simultan. Dengan demikian, ini tetap menjadi fondasi penting dalam mengelola risiko keuangan modern. Kekurangan dari repricing model ini yang pertama adalah mengabaikan waktu uang atau tidak mempertimbangkan bahwa nilai kas di masa depan lebih rendah dari nilai saat ini. Tidak mempertimbangkan perubahan harga, hanya mengukur perubahan pendapatan bunga, bukan nilai pasar aset dan liabilitas. Asumsi repricing yang masih kasar, semua instrumen dalam satu bucket dianggap ter-reprice bersamaan. Padahal kenyataannya, repricing bisa bervariasi di dalam bucket tersebut. Tidak menangani fitur opsi, misalkan pelunasan awal atau repayment kredit oleh nasabah yang dapat dipercepat repricing. Kurang akurat untuk derivatif. Instrumen kompleks seperti interest rate swap tidak bisa dimodelkan dengan pendekatan ini. Kesimpulan dari repricing ini adalah model ini tetap relevan sebagai alat pembelajaran dasar pengukuran risiko suku bunga, namun penggunaannya dalam dunia nyata harus dilengkapi dengan metode yang mempertimbangkan nilai pasar dan perilaku opsi dari instrumen keuangan. Memahami keterbatasan repricing model mendorong risk manager untuk memilih alat pengelolaan risiko yang lebih akurat dan mengantisipasi volatilitas suku bunga yang semakin kompleks. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami, Ibu Angel. Baik, terima kasih Bu Agustina. Selanjutnya saya akan membahas terkait weakness of the repricing model. Model repricing adalah metode paling dasar dalam mengukur risiko suku bunga. Meskipun mudah digunakan, model ini memiliki 4 kelemahan utama yang membatasi akurasi dan efektivitasnya dalam mencerminkan exposure risiko sebenarnya terhadap perubahan suku bunga. Berikut penjelasan lengkap setiap kelemahan sebagai berikut. Yang pertama adalah efek nilai pasar yang diabaikan. Model repricing menggunakan nilai buku atau book value untuk menghitung posisi aset dan kewajiban pada suatu waktu tertentu. Nilai buku adalah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan yang seringkali tidak mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya dari suatu instrumen keuangan.
Nilai pasar suatu instrumen seperti obligasi atau saham berubah seiring dengan pergerakan suku bunga. Misalnya, ketika suku bunga naik, nilai pasar dari obligasi biasanya turun, dan sebaliknya. Jika suku bunga naik 1%, nilai pasar obligasi jangka panjang akan turun lebih besar dibandingkan obligasi jangka pendek, karena sensitivitas terhadap suku bunga lebih tinggi untuk instrumen yang memiliki durasi panjang. Masalah utamanya adalah model repricing mengabaikan perubahan nilai pasar ini. Padahal, perubahan harga pasar atau market value change sangat penting untuk menghitung resiko suku bunga secara lebih akurat, terutama bagi lembaga keuangan yang memiliki portofolio yang terdiri dari berbagai instrumen pasar yang sangat terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga. Di sini contohnya, jika lembaga keuangan memiliki portofolio obligasi jangka panjang, model repricing mungkin akan menyatakan bahwa risiko suku bunga terkelola dengan baik, padahal jika suku bunga pasar naik, nilai pasar obligasi tersebut bisa turun drastis, dan itu akan mempengaruhi keuangan lembaga keuangan secara signifikan. Lalu yang kedua ada overagregasi atau penggabungan yang terlalu sederhana. Model repricing mengelompokkan semua aset dan kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu ke dalam satu bucket atau kelompok. Misalnya, semua aset yang terjadwal untuk repricing dalam waktu 1 bulan dimasukkan ke dalam satu kategori yang mengabaikan perbedaan waktu dalam jadwal repricing antara berbagai instrumen yang ada dalam kelompok tersebut. Masalahnya, pengelompokan ini mengabaikan perbedaan karakteristik antara instrumen yang memiliki tanggal repricing yang berbeda dalam satu kelompok. Walaupun semua aset atau kewajiban digolongkan dalam 1 bulan atau 3 bulan, dalam kenyataannya, setiap instrumen mungkin akan bereaksi berbeda terhadap perubahan suku bunga. Di sini contohnya adalah aset dengan jangka waktu 1 bulan mungkin terpengaruh oleh perubahan suku bunga dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan aset dengan jangka waktu 3 bulan. Jika keduanya digabungkan dalam satu kelompok yang sama, model ini akan kehilangan nuansa yang diperlukan untuk benar-benar memahami resiko yang ada. Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam penilaian resiko. Dampaknya ialah dengan menggabungkan aset dengan jangka waktu repricing yang berbeda, model ini tidak memberikan gambaran yang akurat tentang sejauh mana perubahan suku bunga bisa mempengaruhi keseimbangan antara aset dan kewajiban lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah masalah run-off atau pencairan lebih awal, bisa juga disebut pencairan aset yang tidak dianggap. Dalam model repricing seringkali diasumsikan bahwa semua aset dan kewajiban akan jatuh tempo sepenuhnya pada akhir periode yang ditentukan. Namun, dalam kenyataannya, banyak aset seperti hipotek atau pinjaman jangka panjang membayar sebagian pokok dan bunga lebih cepat dari yang diperkirakan. Proses ini disebut dengan run-off. Run-off adalah pengembalian pokok atau pembayaran sebagian dari kewajiban yang ada yang bisa diinvestasikan kembali pada suku bunga baru. Dampaknya, akibatnya model ini dapat menghitung resiko secara salah karena tidak memperhitungkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pembayaran lebih cepat ini. Lembaga keuangan mungkin merasa lebih aman daripada yang sebenarnya jika mereka tidak mempertimbangkan potensi aliran kas yang lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya, jika seorang peminjam membayar lebih cepat dari jadwal pinjaman hipotek mereka, lembaga keuangan akan menerima pembayaran lebih cepat dari yang diperkirakan dan harus menginvestasikannya kembali di pasar dengan suku bunga yang berlaku saat ini. Model repricing tidak menghitung dampak perubahan ini terhadap pengelolaan risiko suku bunga. Next. Lalu yang keempat adalah cash flow from off-balance sheet activity. Banyak lembaga keuangan terlibat dalam aktivitas off-balance sheet atau di luar neraca seperti kontrak derivatif, swap suku bunga, opsi, atau kontrak berjangka. Aktivitas-aktivitas ini dapat mempengaruhi exposure suku bunga secara signifikan, namun seringkali diabaikan oleh model repricing. Masalahnya, model repricing cenderung hanya menghitung aset dan kewajiban yang tercatat di neraca. Namun, kegiatan off-balance sheet seperti swap suku bunga atau kontrak berjangka dapat mengubah bagaimana lembaga keuangan terpapar resiko suku bunga.
Aktivitas ini seringkali digunakan oleh lembaga keuangan untuk melindungi diri dari fluktuasi suku bunga, tetapi tidak dihitung dalam model repricing. Contohnya, sebuah lembaga keuangan yang menggunakan swap suku bunga untuk lindung nilai risiko suku bunga mungkin terhindar dari kerugian besar akibat perubahan suku bunga. Tetapi, model repricing yang hanya melihat neraca tidak akan menghitung manfaat atau kerugian dari aktivitas off balance sheet ini. Dampaknya dari ini mengabaikan risiko dari kegiatan off balance sheet dapat menyebabkan penilaian risiko yang tidak lengkap dan memperburuk ketidakmampuan lembaga keuangan dalam mengelola potensi kerugian atau keuntungan yang timbul dari pergerakan suku bunga. Mengapa ini penting? Model repricing hanya mempertimbangkan nilai buku, mengabaikan arus kas dari off balance sheet, atau tidak memperhitungkan efek perubahan nilai pasar, akan sangat sulit untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai exposure risiko suku bunga suatu lembaga keuangan. Jika lembaga keuangan hanya mengandalkan model ini, mereka mungkin tidak sepenuhnya mengidentifikasi potensi kerugian yang bisa timbul dari fluktuasi suku bunga. Akurasi dalam mengukur resiko sangat penting dalam pengambilan keputusan, seperti dalam penentuan harga produk, strategi lindung nilai, dan pengelolaan kas. Model yang tidak akurat akan menghasilkan keputusan yang buruk, yang bisa mempengaruhi kinerja finansial lembaga keuangan dalam jangka panjang. Model repricing memberikan gambaran dasar tentang bagaimana suku bunga dapat mempengaruhi exposure risiko suku bunga. Tetapi, karena kelemahan-kelemahan tersebut, model ini tidak cukup efektif untuk memberikan penilaian risiko yang lengkap. Oleh karena itu, untuk mengelola risiko suku bunga dengan lebih akurat, banyak lembaga keuangan beralih ke model durasi yang lebih komprehensif, yang memperhitungkan nilai pasar, durasi aset dan kewajiban, serta pengaruh perubahan suku bunga terhadap nilai pasar seluruh portofolio. Repricing model mudah digunakan tapi memiliki keterbatasan signifikan, yaitu pertama, tidak akurat untuk situasi kompleks, yang kedua, tidak cocok untuk pengakuran risiko secara menyeluruh, dan yang terakhir, perlu dilengkapi dengan model lanjutan seperti duration analysis dan simulation model. Baik, berikutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Bu Julia. Terima kasih, April. Saya lanjutkan ya. Jika di awal tadi sudah disampaikan ada beberapa model untuk kita menghitung suku bunga, jadi di sini yang terakhir adalah mengenai perhitungan dengan menggunakan durasi atau model dari durasi. Definisi dari durasi itu adalah mengenai rata-rata waktu jatuh tempo tertimbang dari pinjaman dengan menggunakan nilai yang sekarang reaktif dari arus kas yang ada itu sebagai bobotnya kita hitung dari situ. Kemudian juga dilihat dari rata-rata waktu jatuh tempo tertimbang dari sebuah sekuritas. Saya ulang ya. Rata-rata waktu jatuh tempo tertimbang dari seluruh sekuritas. Kemudian berdasarkan konsep nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang dari kapan arus kas itu diterima dari pinjaman. Terus kemudian adalah alat untuk mengukur sensitivitas harga aset terhadap perubahan suku bunga. Jadi sini memang ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Kalau durasi itu semakin tinggi nilainya, maka akan semakin besar risiko perubahan harga akibat dari bunga. Kita lihat di sini formulasi umum yang digunakan untuk durasi, bahwa kita lihat rumusnya ya, kalau D itu melambangkan atau mewakili dari durasi itu adalah sigma C kali F, F1 dikali D, F1 kemudian dikali T, dibagi sigma dari CF2 dikali DF2. Itu sama aja dengan sigma PV dikali dengan T dibagi sigma PV. Adapun keterangan dari masing-masing lambang atau satuan yang ada di tabel tadi itu ya, adapun masing-masing kategori atau arti dari lambang-lambang yang ada di formulasi itu disampaikan di sini bahwa ada durasi karena kita harus melihat
arus kas selama dalam periode tertentu, yaitu periodenya satuannya tahun. Kemudian juga akan dilihat bahwa nilai yang sekarang dari arus kas yang ada. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat di sini bahwa durasi itu ada berbagai jenis, ya ada 5 jenis dan juga fungsinya masing-masing. Kita lihat yang pertama bahwa ada jenis durasi Moseley, yaitu definisi singkatnya sebagai waktu rata-rata tertimbang arus kas, yaitu kupon plus pokoknya. Ya, terus kemudian fungsi utamanya adalah untuk mengukur waktu pengembalian investasi. Dan hal ini atau durasi ini adalah cocok untuk strategi imunisasi. Nah, strategi yang seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian jenis yang berikutnya adalah modified. Modified itu adalah sensitivitas harga terhadap suku bunga itu sensitivitas harga terhadap suku bunga. Dan kemudian ini fungsi utamanya adalah untuk memprediksi persentase perubahan dari harga, serta durasi ini digunakan cocoknya adalah untuk manajemen risiko bunga. Yang ketiga itu adalah dollar duration, adalah perubahan nilai absolut akibat bunga naik turun atau turun ya, naik atau turun 1 basis point. Saya ulang. Yang ketiga adalah dollar duration, yaitu perubahan nilai absolut akibat bunga naik atau turun 1 basis point atau 0,01%. Kemudian ini berfungsi untuk mengukur nilai dampak risiko dan juga cocok dilakukan untuk adanya hedging portofolio yang cukup besar. Kemudian yang keempat itu adalah portofolio, gabungan durasi seluruh aset portofolio. Tadi juga sudah dibahas ya. Kemudian ini fungsi utamanya adalah untuk analisis sensitivitas seluruh portofolio dan digunakan cocok untuk manajemen aset liabilitas atau ALM. Yang terakhir, yang kelima itu adalah efektif. Durasi efektif itu adalah durasi untuk obligasi dengan opsi, beberapa opsi atau pilihan. Nah, kemudian fungsi dari durasi ini adalah untuk memperhatikan perubahan arus kas karena opsi atau pilihan. Dan juga ini cocok untuk derivatif atau obligasi kompleks. Memang yang umum digunakan adalah jenis durasi yang make-whole dan modified. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita lihat karakteristik dari durasi. Ya ada 3, di mana durasi itu pasti akan ada naik, ada yang turun. Kita lihat di sini untuk yang pertama, durasi akan meningkat seiring dengan bertambahnya jatuh tempo sekuritas pendapat tetap. Dan kedua, durasi akan menurun ketika imbal balik hasil atau yield, atau mungkin kita sering juga mengatakan itu bunga ya, dari sekuritas meningkat. Kemudian durasi akan menurun ketika pembayaran kupon atau bunga sekuritas juga meningkat. Nah, itu karakter dari durasi. Kemudian selanjutnya, kalau dilihat manajemen risiko dibandingkan dengan durasi, itu ada 2 hal, yaitu di mana durasi sama dengan jatuh tempo pada sekuritas yang diimunisasi. Nah, seperti apa imunisasi nanti akan dibahas gitu ya. Terus kemudian 2, di duration gap itu digunakan oleh lembaga keuangan atau bank untuk mengukur dan mengelola risiko suku bunga dari keseluruhan neraca. Nah, itu manajemen risiko dengan durasi. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini adalah jenis obligasi dan kalau kita lihat hubungannya dengan durasi, di mana ada interest bearing bonds, yaitu obligasi dengan
pembayaran kupon rutin, baik bulanan atau tahunan, dengan contoh kalau kuponnya 8% per tahun, dibayar dengan 40.000 per 6 bulannya, gitu ya. Jadi seperti ini, ada rumusannya atau formulanya dari durasi tersebut, gitu ya. Jadi jenis obligasi dengan hubungannya dengan durasi. Nah, ini akan kita lihat bahwa ada em, apa namanya durasi, terus kemudian dilihat dari waktu serta besaran kupon yang dibayarkan, apakah per tahun atau per bulanan. Oke, kita lihat yang kedua, jenis obligasi serta hubungannya dengan masih ya durasi di sini. Yang kedua itu adalah zero coupon bonds, di mana obligasi yang dia tidak membayar bunga, tapi hanya membayar pokok pada jatuh tempo zero coupon bonds. Em, Durasinya itu jadi sama dengan ya waktu dari jatuh tempo. Ada rumusannya juga, ada formulanya juga bisa dilihat di sini ya. Masing-masing pasti ada artinya atau formulanya untuk menghitung durasinya. Yang ketiga itu adalah consol bonds atau obligasi abadi, di mana obligasi itu tidak ada pelunasan pokok, jadi kupon dibayar selamanya. Di mana harga sama dengan kupon atau dibagi tingkat bunga. Kemudian ini menjadi sangat sensitif ya terhadap perubahan bunga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita akan melihat hubungan antara durasi, maturity, yield, dan juga kupon. Di mana kalau kita lihat durasi versus dengan maturity, yaitu kalau durasinya lebih kecil atau sama dengan dari maturity, maka akan kita lihat kupon kalau yang lebih tinggi itu akan membuat durasi menjadi lebih pendek. Kemudian kalau zero coupon bond itu akan membuat durasi itu sama dengan maturity. Ya, jadi karena ada arus kas sebelum jatuh tempo, makanya di sini durasi sama dengan maturity. Kemudian yang kedua itu adalah duration versus yield itu sendiri. Kalau yieldnya naik, maka durasi akan menurun. Jadi hubungannya terbalik ya. Terus kemudian durasi mengukur elastisitas harga terhadap yield. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah duration versus kupon, di mana kupon besar sama dengan durasinya akan melihat atau terjadi lebih pendek. Kemudian kalau kuponnya kecil, maka durasinya lebih panjang artinya. Dan kalau kuponnya itu nol, maka durasinya sama dengan maturity di sini. Oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat makna ekonomi dari durasi itu sendiri adalah sebagai pengukur risiko suku bunga. Kemudian kan kita lihat bahwa semakin tinggi durasi, maka akan semakin besar potensi perubahan harga obligasi jika suku bunga berubah. Kemudian yang kedua, ukuran waktu dari nilai yang saat ini ya, atau sekarang. Waktu rata-rata untuk mengembalikan investasi dalam nilai sekarang. Atau ini yang memang eh, durasi Mekule ya, sering digunakan atau yang memang umum digunakan. Kemudian alat manajemen risiko, yaitu cocok untuk strategi imunisasi portfolio agar perubahan bunga tidak merusak dari nilai bersih portfolio itu sendiri. Kemudian yang keempat, koefisien elastisitas harga. Durasi ini memodifikasi menggambarkan seberapa besar persentase perubahan harga jika yield berubah 1% aja gitu ya, akan terlihat nilainya akan berubah. Nah, semi-annual coupon bonds, kalau kita lihat di sini, adalah untuk membayar bunga 2 kali setahun atau standar pasar. Jadi, kalau kupon 10% dan dibayarkan 50.000 setiap 6 bulan, maka perhitungan durasi dan yield dilakukan berdasarkan periode setengah tahunan atau 6 bulan ya.
Nah, perlu penyesuaian dalam formula yang berbeda lagi untuk kita menghitung semi-annual coupon bonds. Ya, jadi dari semua yang ada, kesimpulan utama tentang durasi ini adalah bahwa durasi itu adalah jantung dari manajemen risiko bunga, ya, di mana berguna untuk satu memperkirakan dari sensitivitas harga. Kemudian kedua, untuk mengatur strategi investasi dan juga imunisasi. Kemudian tiga, mengatur risiko portfolio. Jadi memang perlu disesuaikan dengan instrumen, arus kas, dan periode pembayarannya juga. Lanjut. Kemudian yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Roma. Silakan, Bu Roma. Baik, terima kasih Bu Julia. Saya akan lanjut tentang duration and interest rate risk. Kita tahu seperti penjelasan dari teman kita, Bu Julia tadi tentang durasi, dan di sini akan membahas lebih dalam bagaimana hubungan durasi dengan interest rate risk atau risiko suku bunga, di mana durasi merupakan alat untuk mengukur sensitivitas nilai aset atau liabilitas terhadap perubahan suku bunga. Untuk lembaga keuangan, durasi sangat penting karena ini merupakan alat manajemen risiko suku bunga, di mana durasi dapat digunakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan risiko suku bunga pada neraca atau bagian tertentu di neraca. Adapun penerapan durasi dalam manajemen risiko suku bunga, misalnya contoh pertama, penggunaan oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun. Tujuannya memenuhi pembayaran arus kas yang dijanjikan di masa depan. Contoh kedua, itu seperti imunisasi, di mana imunisasi seluruh neraca lembaga keuangan, di mana tujuannya yaitu melindungi seluruh aset dan kewajiban dari risiko perubahan suku bunga. Next. Adapun hubungan durasi dengan risiko suku bunga dapat kita lihat dari beberapa aspek seperti dalam slide berikut. Yang pertama itu dari aspek fungsi durasi, di mana fungsi durasi itu sendiri yaitu alat untuk mengukur risiko suku bunga pada instrumen keuangan. Dari aspek yang kedua yaitu sensitivitas harga, di mana ketika durasi tinggi akan sangat mungkin pengaruh dan memberikan dampak yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Dan yang ketiga, perubahan pada aspek-aspek yang diukur dalam durasi ini dalam bentuk paralel. Artinya, durasi standar diasumsikan semua tenor yang naik atau turun itu secara paralel. Padahal kita tahu kenyataannya di lapangan banyak yang mempengaruhi risiko suku bunga. Dan salah satunya memang durasi ini, tapi bukan menjadi satu-satunya. Yang kita tahu juga perubahan yield kurva sering tidak paralel. Jadi solusi yang biasa digunakan itu dengan menggunakan key rate duration, yaitu mengukur sensitivitas di berbagai titik tenor seperti dalam jangka 3 bulan, 1 tahun, atau bahkan 10 tahun. Next. Jadi seperti yang kita tahu bagaimana pengaruh dari durasi ini terhadap perubahan suku bunga. Misalnya, jika obligasi memiliki durasi 5 tahun dan suku bunga naik 1%, maka otomatis harga obligasi di pasar akan turun sekitar 5%. Dan jika obligasi untuk contoh selanjutnya, misalnya di durasi 2 tahun, maka bunga naik. Jika di suku bunga naik 1%, maka harga turun 2%. Jika kita melihat hal ini, harga obligasi dengan durasi 5 tahun akan mengalami kerugian yang lebih besar karena durasinya lebih tinggi. Jadi obligasi dengan durasi 2 tahun dan begitu 2 tahun itu begitu juga yang sebaliknya, ketika suku bunga turun 1%, maka
harga obligasi di yang 5 tahun atau durasi yang lebih lama akan dapat lebih untung. Seperti itu. Jadi semakin tinggi durasi, semakin besar penurunan atau kenaikan nilai pasar ketika bunga berubah. Next. Baik, untuk manajemen dari duration dengan instrumen rate rate ini, yang pertama itu yang menggunakan manajemen risiko bunga untuk satu instrumen. Tujuannya, yang pertama, mengontrol risiko suku bunga atas satu instrumen. Yang kedua, melindungi nilai pasar investasi. Yang ketiga, menyesuaikan durasi dengan tujuan investasi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, menghitung durasi, kemudian mengukur sensitivitas harga, yang kemudian sesuaikan durasi dengan horizon investasi. Selanjutnya, melindungi dengan strategi seperti imunisasi yang akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya, Pak Prisco. Dan yang terakhir, pantau durasi secara berkala. Hal ini dapat diberikan salah satu contohnya, jika investor butuh dana dalam 3 tahun, maka investor dapat memegang obligasi dengan durasi 3 tahun atau disebut dengan strategi imunisasi. Dan yang kedua, untuk manajemen risiko suku bunga ada yaitu risiko suku bunga di tingkat neraca atau world balance sheet. Untuk pendekatannya digunakan dengan menggunakan konsep duration gap. Dan seperti yang kita lihat, berikut formula matematisnya. Delta E sama dengan minus dalam kurung DA dikurang KDL dikali A dikali delta R per 1 ditambah R dalam kurung. Yang DA adalah durasi rata-rata aset, dan K itu rasio liabilitas terhadap aset, sedangkan DL itu adalah durasi rata-rata liabilitas. Untuk A itu total nilai pasar aset, dan R tingkat suku bunga awal. Adapun konsep dari duration gap ini adalah di mana ketika durasi aset lebih besar dari durasi kewajiban, maka duration gap atau selisih durasi bersifat positif. Dalam situasi ini, jika suku bunga naik, nilai aset akan turun lebih banyak dibandingkan dengan nilai kewajiban, sehingga nilai ekuitas perusahaan akan menurun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, nilai aset akan meningkat lebih banyak dibandingkan nilai kewajiban, sehingga nilai ekuitas perusahaan akan meningkat. Jadi, sebaliknya, ketika durasi aset lebih daripada durasi kewajiban, maka duration gap akan bersifat negatif. Jika suku bunga naik, nilai kewajiban akan turun lebih banyak dibandingkan dengan nilai aset, sehingga nilai ekuitas perusahaan akan meningkat. Jika suku bunga turun, nilai kewajiban akan meningkat lebih banyak dibandingkan nilai aset, sehingga nilai ekuitas perusahaan menurun. Berikut interpretasi dari duration gap. Kita lihat ketika duration gap itu nilainya 0, maka dampaknya itu tidak ada perubahan pengaruh bunga terhadap ekuitas. Dalam konsep ini, artinya durasi aset dan durasi kewajiban pada perusahaan itu seimbang. Ini berarti perusahaan secara teoritis terlindungi dan dari risiko suku bunga. Karena perubahan suku bunga akan berdampak pada aset dan kewajiban, sehingga tidak ada dampak bersih pada nilai perusahaan. Tetapi tidak sepenuhnya menjamin perlindungan. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ukuran aset dan kewajiban, pola arus kas, kontekstivitas, dan risiko likuiditas tidak mengelola risiko suku bunga secara efektif. Untuk nilai duration gap lebih besar dari 0, dampaknya itu ekuitas turun saat bunga naik. Dan juga sebaliknya, ketika duration gap-nya itu lebih kecil dari 0, ekuitas naik saat bunga naik, seperti penjelasan saya sebelumnya. Maka dengan ini, duration
dengan interest rate risk, dapat disimpulkan bahwa durasi ini alat kunci dalam manajemen risiko. Yang kedua, durasi juga menunjukkan besar perubahan jika bunga naik atau turun. Yang ketiga, manajemen risiko harus dilakukan di satu, tingkat instrumen atau di imunisasi investasi individu. Yang kedua, tingkat neraca atau analisis DGAP. Dan yang terakhir, durasi harus disesuaikan dengan horizon investasi dan kondisi pasar yang kita tahu tidak selalu paralel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Prisko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Dr. Sparta. Saya coba membahas mengenai imunisasi. Jadi imunisasi ini sebenarnya adalah strategi dari mitigasi risiko yang mencocokkan durasi aset dengan liabilitasnya, sehingga nilai portfolio terlindungi dari biaya suku bunga. Atau dengan kata lain adalah strategi untuk melindungi portofolio dari risiko perubahan suku bunga, terutama dalam investasi pendapatan tetap seperti obligasi. Di mana tujuan imunisasi ini poin pertama adalah tentunya melindungi nilai portfolio dari risiko suku bunga tersebut, di mana memastikan bahwa nilai kewajiban, liabilities, dan aset tetap seimbang meskipun terjadi perubahan suku bunga pasar. Kemudian cocok untuk investor yang memiliki kewajiban di masa depan dengan jumlah dan waktu yang pasti. Misalnya perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial di masa depan. Strategi ini untuk mengatur agar nilai sekarang dari aset, present value of asset, selalu cukup untuk menutupi nilai sekarang dari kewajiban. Atau present value of liabilities. Nanti kita akan lihat juga gambaran di slide berikutnya. Pada tingkat suku bunga yang ubah artinya perusahaan bisa memastikan dana yang tersedia berapa saat kewajibannya akan jatuh tempo. Oke, kemudian next. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketidakpastian arus kas atau cash flow matching, di mana kondisi ini adalah untuk menyusun portofolio yang memiliki durasi atau arus kas yang match dengan kewajiban. Volatilitas pendapatan akibat fluktuasi suku bunga bisa dikurangi, tujuannya untuk stabilitas keuangan yang jangka panjang. Kemudian untuk mencegah kerugian nilai atau capital loss, di mana dalam pasar obligasi, jika suku bunga naik, otomatis nilai pasar obligasi akan turun. Nah, imunisasi ini fungsinya membantu untuk menyimbangkan efek ini sehingga tidak berdampak negatif pada portofolio secara keseluruhan dan dalam periode yang panjang. Next. Oke, langkah-langkah untuk menerapkan imunisasi dalam risiko keuangan yang pertama adalah kita harus tetap juga mengidentifikasi kewajiban finansial masa depan. Tentunya besarnya kewajiban dilihat dari jumlah dana yang harus dibayar di masa depan. Kemudian tentukan juga jatuh tempo kewajiban. Misalkan 10 miliar dibayar untuk 5 tahun dari sekarang. Itu kita harus tentukan dulu tuh jatuh temponya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita harus hitung juga durasi kewajibannya. Durasi adalah ukuran sensitivitas nilai obligasi terhadap perubahan suku bunga. Biasanya dihitung dalam tahunan. Rumusan durasi tadi sudah dijelaskan pada presentasi yang sebelumnya. Jadi contoh jika kewajiban jatuh tempo 5 tahun sekali, maka durasi kewajibannya adalah kurang lebih 5 tahun. Dan yang ketiga adalah kita coba bangun portfolio aset dengan durasi yang cocok. Biasanya pada saat kita pilih aset atau obligasi yang durasinya sama dengan durasi kewajiban, strategi durasinya adalah strategi duration matching. Tujuannya adalah jika suku bunga berubah, nilai aset atau kewajibannya pasti akan turun atau naik dalam proporsi yang sama. Itu yang biasanya sudah dilakukan oleh dalam risiko keuangan. Kemudian next-nya, samakan juga nilai sekarang atau present value aset dan present value terhadap kewajibannya. Di mana artinya nilai sekarang dari kewajiban atau present value liability menggunakan suku bunganya saat ini. Kemudian investasikan dana dalam aset sedemikian rupa sehingga present value asset sama dengan present value kewajiban. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah pantau dan rebalancing portfolio secara berkala. Di mana pada saat itu durasi berubah seiring waktu atau duration drift
perlu penyesuaian portofolio berkala. Lakukan rebalancing untuk memastikan durasi tetap sesuai. Kemudian gambarannya bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, kita lihat pada tabel di atas, ini adalah gambaran kenapa fungsi imunisasi itu diperlukan. Di sini ada kolom untuk present value asset untuk yang sudah dilakukan imunisasi, dan ada juga kolom present value yang tidak dengan imunisasi. Jadi fungsinya imunisasi dan tidak diimunisasi kelihatan jelas bahwa nilainya lebih menurun yang tidak diimunisasi. Untuk yang kolom pertama adalah kolom suku bunga. Kolom suku bunga ini adalah menunjukkan adalah berbagai tingkat suku bunga pasar yang terjadi selama periode investasi. Periode investasinya misalkan ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Dan suku bunga ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari kewajiban dan asetnya. Kemudian ada kolom juga present value kewajiban atau present value of liability, di mana nilai sekarang dari kewajiban masa depan. Misalkan kita punya kewajiban atau present value sebesar 10 tahun untuk waktu 5 tahun, berarti akan dihitung dengan mendiskontokan atau menggunakan tingkat suku bunga di masing-masing baris. Kemudian ada juga kolom untuk present value asset. Nah, present value asset sendiri merupakan nilai sekarang dari portfolio assets yang diimunisasi, artinya durasi portfolio harus sama dengan durasi kewajiban. Strategi ini sendiri membuat nilai aset turun atau naik selaras dengan nilai kewajiban saat suku bunga berubah, jadi tidak terlalu drastis dropnya. Jadi pada saat kita investasikan, nilai tersebut tidak terlalu banyak turunnya. Hasilnya nilai aset selalu seimbang dengan kewajiban, sehingga aman dari fluktuasi suku bunga. Di kolom yang keempat adalah present value aset yang tidak diimunisasi. Merupakan kolom yang simulasi portfolio yang tidak diimunisasi, misalkan durasinya hanya 2 tahun. Tidak sejalan dengan durasi kewajiban karena tidak diimunisasi. Ketika suku bunga naik, nilai aset jatuh lebih tajam dibandingkan kewajiban. Itulah fungsinya imunisasi. Kemudian hasilnya ada resiko underfunding atau kekurangan dana pada saat jatuh tempo. Oke. Nah, ini contoh simpelnya adalah misalkan sebuah perusahaan asuransi punya kewajiban membayar 10 miliar dalam 5 tahun. Jadi suku bunganya saat ini 5%, maka nilai sekarang kewajibannya adalah present value adalah 10 miliar dibagi dengan 1 plus 0,05 dalam kurun waktu 5 tahun, jadi sebesar 7M835, artinya atau gambarannya adalah perusahaan harus menanamkan sebanyak atau sebesar 7,835 miliar dalam obligasi dengan durasi rata-rata 5 tahun. Jadi jika suku bunga berubah, nilai pasar obligasi juga berubah. Tapi durasi dan nilai saat jatuh tempo tetap menjaga keseimbangan. Sehingga nilainya akan sama pada saat di akhir periode 5 tahun. Dan next. Jadi secara strategi umum untuk imunisasi sendiri ada 3 strategi. Yang pertama adalah duration matching, di mana untuk strategi duration matching ini menyesuaikan durasi rata-rata aset dan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah strategi contingent immunization, artinya gabungan antara strategi imunisasi dan aktif jika pasar mendukung. Kemudian multi period immunization, ini adalah strategi untuk kewajiban yang saat jatuh tempo bertahap dan tidak sekali bayar. Kemudian tujuan akhir untuk imunisasi ini sendiri adalah menjamin bahwa terlepas dari naik turunnya suku bunga yang terlalu jauh, dana yang tersedia dari aset yang akan cukup untuk membayar kewajiban tepat waktu dan dalam jumlah yang penuh. Jadi tidak ngedrop nilai nilai asetnya atau nilai dana yang terdapat di obligasi atau segala macam. Kesimpulannya, untuk imunisasi menjaga agar aset tetap mampu menutupi kewajiban terlepas dari fluktuasi suku bunga. Ini juga sangat penting untuk sebuah institusi seperti perusahaan asuransi atau dana pensiun atau lembaga-lembaga institusi keuangan yang lainnya yang memiliki kewajiban masa depannya tetap. Gambaran simpelnya atau sumbernya bisa kita lihat pada tabel di bawah. Jadi mana pada saat kondisi suku bunga turun apabila diimunisasi, aset dan kewajiban akan tetap naik. Tapi pada saat tidak diimunisasi, asetnya naik tapi bisa tidak cukup karena nilainya juga akan fluktuasinya lebih besar daripada yang sebelumnya. Untuk kondisi suku bunga naik, apabila kondisi perusahaan atau institusi tersebut diimunisasi, maka aset dan kewajiban akan turun bersama. Sedangkan kalau
tidak diimunisasi, aset bisa jatuh lebih tajam atau lebih drop atau bahkan juga bisa defisit sehingga pilot atau bankrupt. Kemudian untuk kondisi perlindungan resiko diimunisasi, kondisi akan lebih stabil resikonya. Sedangkan kalau tidak diimunisasi, otomatis akan lebih rentan terhadap fluktuasi dan perubahan-perubahan yang nilainya menjadi lebih kecil atau turun secara drastis. Untuk berikutnya mungkin akan dijelaskan pada rekan saya berikutnya, Pak Soehardi. Ya, terima kasih Pak Prisko. Saya akan lanjut untuk materi regulator and consideration. Pengertian regulator consideration ini adalah pendekatan dan ketentuan yang diberlakukan oleh otoritas keuangan dan regulator untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mengelola risiko suku bunga dengan baik agar tidak membahayakan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Atau regulator consideration ini juga disebut serangkaian prinsip, kebijakan, pendekatan, serta ketentuan hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pengatur seperti bank sentral, otoritas jasa keuangan, atau lembaga pengawas pasar modal untuk memastikan bahwa lembaga keuangan perbankan mengelola risiko secara pruden dan berkelanjutan, khususnya dalam hal risiko suku bunga dan risiko keuangan lainnya. Nah, regulasi ini dirancang untuk melindungi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya juga menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan, juga memastikan lembaga keuangan memiliki ketahanan terhadap goncangan eksternal. Lalu menghindari kegagalan sistemik akibat ketidakhati-hatian dalam manajemen risiko. Yang terakhir, eh, dirancang untuk mendorong transparansi dan mengungkapkan yang memadai dalam laporan keuangan. Lalu, mengapa risiko bunga ini menjadi perhatian regulator? Karena risiko bunga dapat menggerus nilai ekuitas bank secara signifikan jika tidak dimitigasi. Yang pertama adalah menurunkan pendapatan bunga bersih. Yang kedua adalah menggoyahkan kepercayaan investor dan deposan. Yang ketiga adalah memicu ketidakseimbangan sistemik di sektor perbankan. Nah, contohnya adalah pengawasan dari regulator dalam risiko suku bunga ini. Yang pertama adalah mengharuskan bank melakukan stress testing untuk menilai dampak perubahan suku bunga, terus menetapkan batasan terhadap gap atau suku bunga. Yang ketiga adalah mewajibkan pelaporan berkala tentang eksposur risiko suku bunga kepada regulator. Yang keempat adalah mendorong penerapan governance dan kerangka manajemen risiko yang kuat di tingkat dewan direksi dan manajemen. Kesimpulannya, dari regulator consideration ini adalah bagian yang krusial dari sistem pengawasan keuangan yang bertujuan melindungi sektor keuangan dari kerugian akibat risiko bunga dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan regulasi secara serius, lembaga keuangan dapat memperkuat ketahanan internalnya dan sekaligus berkontribusi pada sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Next. Eh, yang selanjutnya, regulasi internasional Basel Framework IRBB. Ini adalah interest rate risk in the banking book. Risiko akibat perubahan suku bunga terhadap posisi aset dan liabilitas yang tidak diperdagangkan yang bisa mempengaruhi modal dan pendapatan bunga bank. Jadi IRBB atau interest rate risk in the banking book ini adalah risiko yang timbul akibat perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai ekonomi dan pendapatan bunga bersih bank, khususnya pada aset dan liabilitas yang dicatat di banking book, yaitu instrumen yang tidak diperdagangkan secara aktif di pasar, seperti kredit,
simpanan dan obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Fokus IRRBB ini adalah mengelola dampak fluktuasi suku bunga terhadap stabilitas keuangan internal bank dan ketahanan modal jangka panjang. Lalu kewajiban bank menurut Basel ini adalah ada 3 poin. Yang pertama adalah mengukur dampak suku bunga terhadap 2 hal penting. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan skenario stres untuk menguji daya tahan. Yang ketiga adalah melaporkan secara berkala eksposur risiko bunga ke regulator. Jadi, pengukuran dan pemantauan risiko, bank wajib mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap EVE dengan proyeksi jangka panjang. Terus juga mengukur dampak dari NII dalam horizon 12 bulan. Jadi kesimpulannya adalah risiko suku bunga dalam banking book tidak boleh diabaikan meskipun tidak terlihat secara langsung di pasar. Pengabaian terhadap IRRBB dapat menyebabkan keruntuhan nilai ekonomi bank, penurunan laba, bahkan krisis sistemik jika terjadi secara meluas di sektor perbankan. Selanjutnya, selanjutnya stress testing. Stress testing tujuannya adalah menilai ketahanan keuangan bank jika terjadi perubahan suku bunga drastis. Contoh skenario suku bunga naik 200 basis point atau 2%. Skenario suku bunga turun 150 basis point, maka bank harus memperkirakan yang pertama adalah dampak terhadap nilai ekuitas, yang kedua adalah dampak terhadap NII-nya, yang kewajiban pelaporan risiko bunga, bank harus melakukan yang pertama itu melaporkan eksposur IRRBB secara periodik. Yang kedua, menggunakan model pengukuran yang akurat dan terdokumentasi. Yang ketiga adalah menyediakan data kepada otoritas pengawas seperti Bank Indonesia, OJK, atau Basel Committee. Jadi, stress testing ini penting untuk satu, menilai ketahanan bank terhadap perubahan ekstrim dalam tingkat suku bunga, terus mengidentifikasi potensi kerugian yang tidak tercermin dalam kondisi normal. Yang ketiga adalah memberikan informasi penting bagi perencanaan modal, strategi manajemen risiko, dan pengambilan keputusan manajemen. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bank tetap solvent dan liquid dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Next. Tujuan umum regulasi risiko suku bunga ini ada 4 poin. Yang pertama adalah menjaga solvabilitas. Bank tetap punya modal cukup walaupun bunga berubah drastis. Jadi ini agar bank tetap memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko yang timbul akibat solvabilitas suku bunga, maka akan menjaga keberlangsungan operasional dalam jangka panjang. Yang kedua adalah menjamin likuiditas. Bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendek saat pasar terguncang dan memastikan bank tetap likuid dan mampu memenuhi kewajiban meskipun pasar keuangan berada dalam tekanan. Yang ketiga adalah transparansi. Semua risiko tercermin jelas dalam laporan dan pengawasan. Juga memberikan informasi yang transparan kepada regulator, investor, dan publik tentang kondisi sebenarnya dari risiko suku bunga yang dihadapi bank. Yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan, mencegah efek domino antar lembaga akibat ketidaksiapan menghadapi perubahan bunga. Next. Baik, Bapak, Dr. Sparta, ini kami sudah selesai presentasi kami dan kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.